Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sehat kan? Ya, harus sehat dan terus rajin memakai masker dan rajin bercuci tangan ya. Nah, kita akan memasuki ibadah. Jadi adik-adik diharapkan tetap rajin beribadah ya, meskipun online ya. Tetap semangat. Kita akan beribadah sebelum kita memasuki sebelum kita nyanyi, kita sama-sama berdoa yuk. Kan, terima kasih Tuhan buat hari yang telah Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul lagi bersama keluarga kami Tuhan, dan melakukan ibadah minggu dengan daring Tuhan. Kiranya Tuhan yang jagai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap berdoa sama-sama katakan amin. Kita angkat pujian pada rumput yang sunyi. Pada rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara melodi surga, haleluya. Malaikat bersorak, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Pujian Natal di hatiku. Seperti tabungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan pernah
mata hatiku. Dan segenap hati dan jiwa datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup menguatku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup menguatku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Akan doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan Tuhan, untuk setiap harinya untuk kami Tuhan. Dan Tuhan juga yang selalu menjagai mama papa dan kakak adik kami semua Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini Tuhan, mau yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap berdoa sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan pada hari ini kita bisa sama-sama beribadah dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sampai kepada hari ini. Saat ini kami beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, berikan kami kepintaran, hingga bijaksana boleh mengerti akan firman Tuhan. Didoakan Bapa dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, suka melihat bintang nggak? Ya, yakin semua adik-adik pasti suka melihat bintang. Bintang yang gelap-gelip di langit malam sangat indah sekali, ya kan? Adik-adik bisa menghitung bintang? Bisa, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma untuk jumlah bintangnya di langit yang begitu luas kita agak sulit, ya kan? Berapa sih jumlah bintang setelah kita hitung-hitung? Salah lagi. Ya, karena kita begitu banyak bintang-bintang yang ada di langit itu susah kita untuk menghitungnya, ya kan? Nah, adik-adik, cerita pada hari ini yaitu mengenai orang Majus dari timur yang datang untuk menyembah bayi Tuhan Yesus dengan tuntunan bintang terang. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama saksikan videonya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia."
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Ya, orang-orang Majus pada saat itu melalui bintang Tuhan memimpin mereka untuk menemukan bayi Yesus. Ya, bayi Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, baik yang sudah percaya Tuhan Yesus maupun yang belum percaya Tuhan Yesus, termasuk seperti orang-orang Majus. Ya, Tuhan juga mengasihi orang-orang Majus, sehingga mereka orang Majus yang punya hati ingin sungguh-sungguh untuk menyembah bayi Yesus. Tuhan memberikan bintang terang yang menuntun mereka boleh bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, ya kan? Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita hafal pada hari ini, diambil dari Matius pasal 2 ayat 2. Sekali lagi, Matius pasal 2 ayat 2. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Sekali lagi ya, Matius pasal 2 ayat 2. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, adik-adik, apakah tahu firman Tuhan ini siapa yang mengatakannya? Orang-orang Majus, benar sekali. Orang-orang Majus yang mengatakan bahwa mereka telah melihat bintang Tuhan Yesus. Bintang Tuhan ada di timur dan mereka datang untuk menyembah bayi Yesus. Nah, sama juga dengan kita. Orang Majus dituntun oleh Tuhan untuk menemukan Tuhan Yesus. Nah, apakah kita juga rindu untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita juga ingin bisa sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, jawabannya kita harus baca firman Tuhan, karena kita bisa mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang ada di Alkitab, dan juga kita bisa berdoa pada Tuhan. Melalui doa kita bisa berkomunikasi,
menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kita bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, adik-adik, kita kalau dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkannya. Shalom buat kita semuanya. Damai Natal, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami. Boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin mengenal, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, caranya adalah dengan kami berdoa. Kami berdoa, kami boleh berbicara kepada Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan, kami boleh tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Damai Natal Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah keluarga kami semuanya. Terpujilah nama Bapa dan jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, kita akan doa Bapa kami yang dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa